Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Senang sekali tentunya saya Dika Saputra kali ini bisa menemani Anda tentunya di Suara Sriwijaya. Seperti biasa, topik pembahasan kita beragam. Kemudian juga nanti kami juga akan mengangkat atau juga menerima telepon dari Anda melalui line interaktif kami di 0711 311 454 dengan tema kami saat ini adalah psikoedukasi mengatasi kecanduan gadget. Seperti yang kita tahu sampai dengan saat ini era digitalisasi di mana saat ini dunia sudah dalam genggaman. Kita bisa melihat dan juga bisa mengetahui informasi dari luar yang beredar di luar negeri, bahkan juga di luar Sumatera Selatan sendiri itu melalui handphone atau gadget. Lantas seperti apa dalam bijaksana dalam kita menggunakan gadget seperti itu? Untuk itu tentunya sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan ada trainer psikologi, ada Alif Kurnia SPSI. Selamat sore, Alif. Selamat sore. Apa kabar, Alif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Kemudian juga ada Kurota Aini, pelajar ya. Kemudian juga ada teman-teman kita dari Karang Taruna mana ini? Milenial Raden Satar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Biar semangat, tepuk tangan dong. Oke, baik. Dan juga untuk pemirsa di rumah, kami menunggu line interaktif Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 terkait dengan tema kita psikoedukasi mengatasi kecanduan gadget. Liv, seperti yang kita ketahui bahwasan kecanduan gadget ini sudah banyak sekali dialami oleh remaja-remaja di Indonesia khususnya. Seperti itu rentan umurnya adalah 18 sampai dengan 8 atau juga 10 tahun yang sudah bisa mengoperasikan gadget. Sebelum kita beralih atau juga ngobrol panjang lebar tentang cara mengatasi kecanduan gadget, saya mau tahu terlebih dahulu nih, psikoedukasi itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Dika. Untuk psikoedukasi sendiri, ini sebenarnya salah satu bidang di psikologi yang ingin kami gaungkan kepada banyak masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, tentang bagaimana kita memahami psikologi di konteks pendidikan. Jadi bagaimana setiap orang itu memahami tentang dirinya, memahami tentang kapasitas dirinya, memahami tentang pribadinya, sehingga ketika dia paham tentang dirinya, dia mampu untuk bisa mengaktualisasikan diri, seperti itu, Kak. Jadi memahami siapa sebenarnya saya ini, seperti itu ya. Benar. Kalau Aini sendiri kira-kira sudah memahami belum sih diri Aini itu sebenarnya tipe yang seperti apa, berkepribadian seperti apa, kira-kira gimana Aini? Kalau untuk sampai sekarang sih masih belum susah untuk memahami diri sendiri. Nah, nanti kita belajar nih sama Mas Alif. Mungkin bisa dianalogi ini, Mas. Seperti apa sih untuk kita bisa memahami karakter dan juga pribadi diri kita sendiri itu seperti apa? Baik, saya sudah bawa salah satu simulasi, Kak Dika. Biasanya saya gunakan ini di training yang saya sampaikan, yaitu dengan istilah experiential learning, belajar dari pengalaman. Nah, ibaratnya di sini kita bawa satu gelas. Ya, kita ketahui ini contoh salah satu gelas, Kak, ya. Dan banyak macam-macam gelas lain yang berbentuk mungkin lebih lebar atau lebih tinggi. Nah, tapi yang saya bawa ini standar aja. Nah, sedangkan di botol ini saya sudah siapkan air. Yang kita analogikan ini ibaratnya kapasitas gelas satu dengan lain berbeda-beda. Nah, kita tuangkan. Nah, kira-kira di sini kapasitasnya kita nggak tahu ya, mungkin spesifiknya berapa mili. Intinya kapasitas seseorang untuk bisa mengontrol atau bisa menampung beban, ibaratnya air ini bebannya adalah, nah ketika beban ini terlalu banyak yang diberikan, makanya terjadi apa? Tumpah dong. Meluber. Ya, ini yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita. Maka yang ingin saya sampaikan ke masyarakat, ketika dia memahami tentang dirinya, kapasitas dirinya, dia mampu mengontrol. Oh, saya harus tidur berapa jam. Oh, saya makannya ini boleh, yang ini nggak boleh. Sesimpel itu, Kak. Nah, dalam konteks kita bahas tentang gadget, dia paham seberapa lama seharusnya dia menggunakan gadget. Ketika dia terlalu lama menggunakan gadget, kita khawatir banyak hal yang terbengkalai, banyak hal yang mungkin dilupakannya. Ibaratnya kalau Kurota ini sebagai pelajar, mungkin dia akan kesulitan untuk bisa mengontrol dirinya untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Nah, ibaratnya seperti itu, Kak. Kalau Aini sendiri kira-kira sudah dalam sehari bisa nggak diprediksi? Aku main gadgetnya udah 12 jam nih atau 10 jam. Selama ini gimana nih? Ya, masih sulit untuk nilai jamnya berapa, untuk kontrol main HP-nya kapan, masih susah. Masih susah ya? Terus yang dimainin apa aja sih biasanya? Untuk komunikasi sama teman atau nyari tugas, hiburan.
Sosial aktivitas media lagi. juga? Ya, Main juga ya, kayak aplikasi sosial media seperti itu ya. Iya. Cuma nggak terlalu bisa memahami sebenarnya kita udah berapa lama gitu main gadget. Sama sih kayak saya juga ya, Iya. Mas Alif ya. Nah ini kira-kira gimana untuk mengatasi dan juga mencoba kita tuh mengetahui batas kemampuan kita sebenarnya untuk main gadget. Oh saya porsinya segini nih, ya kan. Harusnya saya hari ini mainnya 3 atau juga 4 jam aja nih. Iya. Itu gimana Mas? Oke, untuk gimana cara kita mengontrol tadi balik lagi dengan simulasi awal ini, kita pahami dulu diri kita. Kita ini sebagai seorang pelajar kah, mahasiswa kah, atau karyawan, atau pembisnis. Nah, lebih spesifik lagi ya tentang profesi apa yang kita ambil kak. Ibaratnya kalau emang dia yang berkaitan dengan handphone, dia sebagai seorang marketer, dia sebagai seorang influencer atau edukator kayak gitu ya, mungkin nggak masalah menggunakan handphone sehari mungkin 12 jam bahkan lebih. Nah, untuk pelajar sendiri menyesuaikan harusnya jam-jam tertentu, mungkin jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau sekarang kan kondisi kuliah, sekolah online gitu kan, menggunakannya di waktu-waktu sekolah aja. Terus kalau misalnya untuk mahasiswa pun sama seperti itu. Maka sebenarnya sebelum kita menggunakan gadget tadi, pahami diri kita ini siapa, kita bekerja sebagai apa, profesi kita apa, itu yang pertama. Namanya istilahnya itu kita paham tentang self image, diri kita ini siapa dan apa yang perlu kita lakukan atau terima dengan diri kita. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana mengontrol? Ya. Bagaimana mengontrol agar kita tidak terlalu kecanduan gadget? Sebenarnya kalau dalam hal ini ada 4 tahapan kak. 4 tahapan ini yang biasa digunakan oleh teman-teman kesehatan, yaitu ada istilah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk yang pertama ini ya secara singkat adalah bagaimana seseorang itu disampaikan promosi-promosi tentang kesehatan mental kalau kelebihan menggunakan gadget apa yang terjadi. Apa pusing, apa dia akan linglung, apa akan dia mengalami banyak gangguan dan lain-lain gitu kan. Yang kedua, ketika seseorang itu sudah menggunakan gadget gitu kan, bagaimana caranya orang yang tadi dipromosikan ada preventif, mencegah. Ya, mungkin sama ya, hampir mirip antara promotif dan kuratif. Nah, tinggal yang ini tadi, mungkin kuratif adalah ketika seseorang itu sudah terlanjur menggunakan gadget berlebihan. Nah, ada 3 cara pendekatannya, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi secara efektif. Ada orang itu yang mendengar dari, bisa menerima informasi dari penglihatan, atau istilahnya itu auditorial. Ada orang itu yang bisa, terbalik, visual dari penglihatan. Sedangkan ada mungkin orang yang bisa mengontrol dirinya ketika dia dapat informasi dari pendengaran. Itu istilahnya itu auditorial. Atau yang ketiga, seseorang itu bisa dapat informasi dan dapat diberikan pelajaran dari pengalaman, dari apa yang dia alami atau kinestetik. Nah, jadi sebenarnya ini sangat-sangat dibantu oleh orang-orang sekitar, Kak, untuk bisa membuat si anak ini untuk bisa mengontrol dirinya. Karena ya namanya anak-anak, namanya teman-teman yang mungkin mayoritas SMP atau SMA masih susah untuk self kontrol. Maka yang dibutuhkan adalah peran orang tua. Peran orang tua atau peran kakak atau peran orang yang lebih dihormati di rumah itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau misalnya dia masih main gadget terlalu berlebihan, maka bisa jadi tadi visual, dia dikasih tahu video-video apa yang terjadi nih ketika berlebihan menggunakan gadget. Oh, ternyata banyak gangguan. Pernah kan belakangan ini ada informasi berita-berita tentang anak yang terlalu berlebihan main game online, akhirnya dia masuk rumah sakit jiwa karena dia menghayal, berhalusinasi dengan hal-hal yang mungkin ada di gaming. Gaming itu benar. Ada yang mungkin bisa mendapat informasi dari pendengaran, dia diceramahin, dia terus dikasih tahu, disugesti. Nah, itu kan. Atau dia harus ngalamin sendiri. Nah, tapi ini jangan sampai terjadi sih. Jangan sampai terjadi. Nah, kalau siapa nih? Aini ya saya nyebut. Kayak manggilnya Aini ya. Kalau Aini sendiri kira-kira sampai dengan saat ini ada nggak misalkan peran dari orang tua atau juga mungkin dari lingkungan sekitar yang ini jangan terlalu lama deh main gadgetnya gitu? Atau seperti apa? Ya, saya sendiri masih diingetin oleh mama, oleh ayah untuk jangan terlalu lama megang gadget. Masih sekolah dari rumah kan ya? Saya mondok. Oh, jadi tatap muka ada ya seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi memang ada ya peran dari orang tua untuk mengingatkan seperti itu ya. Nah, kalau sebenarnya untuk memotivasi diri kita sendiri untuk bisa ingat nih, ya Liv ya. Itu seperti apa sih Liv untuk supaya kita misalkan kalau semuanya anak-anak yang SMP ke bawah atau juga SMA ke bawah itu kan mungkin peran orang tua sangat penting. Untuk mereka yang generasi memang di situ generasi apa ya? Millennials, kemudian juga kerjanya kebanyakan sekarang kan kerjanya dari rumah ya kan, atau juga kerjanya memang saat online, ini online semua. Itu seperti apa? Untuk kita bisa memotivasi diri kita kayaknya mata saya cukup deh untuk main gadget ya. Gadget. Baik.
tadi ya, balik lagi kita harus menyadari melakukan segala sesuatu itu dengan penuh awareness atau kesadaran Kak. Jadi ketika kita udah ngerasa kayak, wah ini udah berlebihan nih, waktu ibadah ketinggal, terus waktu makan, atau waktu yang mungkin bisa digunakan untuk me time dengan keluarga. Nah kita harusnya tahu waktu-waktu itu. Jadi ketika itu berlebihan, sebenarnya dalam diri kita tuh ada kayak perasaan, wah ini kayaknya gue udah berlebihan nih gunain gadget, udah seharian di kamar rebahan, tiduran, dan nggak produktif. Sebenarnya kita setiap manusia punya ibaratnya rambu-rambu. Nah tapi kadang ketika itu tidak diiakan oleh tindakan, kita nggak menggubris itu, yang terjadi adalah ibaratnya ada kehampaan. Jadi kita nggak bisa peka lagi merasakan batasan-batasan itu. Nah bagi yang sudah mungkin ngerasa fine-fine aja gunain hari-hari dengan gadget selama bahkan mungkin 3 jam, sekali pakai HP 4 jam di kamar gitu kan rebahan. Nah makanya tadi yang dibutuhkan adalah dia pahami dulu apa resiko yang terjadi di ketika menggunakan gadget itu. Ketika dia pahami resiko, harapannya akan timbul kesadaran. Oh gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau di dalam ilmu psikologi ada ya gitu ya, Yes. rambu-rambu dalam diri Yes, kita. benar. Kayaknya saya cukup deh segini, atau kayaknya saya udah cukup main gadgetnya. Itu sebenarnya ada ya, Ya. intuisi Yes. ya, kalau kita Nah, nyebutnya intuisi benar, seperti benar itu sekali. ya. Jadi ada dorongan, ada rambu-rambu tadi, intuisi kalau bahasa Kak Dika tadi benar banget. Nah jadi ketika seseorang tadi sudah dia ada intuisi, ada kayaknya ada yang ganjel nih, kayaknya gua udah terlalu berlebihan gunain gadget gitu kan. Nah di saat itu harusnya kita ngambil tindakan, entah hanya sekedar untuk ke WC mungkin, atau jalan-jalan mungkin keluar teras rumah, nyiram tanaman, atau minimal ketemu sama kakak, ketemu adik, ketemu orang tua, atau berinteraksi. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mungkin masih kesulitan untuk menggunakan gadget, coba deh sadari itu, rambu-rambu itu, intuisi itu. Ketika kita ngerasa ada yang nggak nyaman atau terlalu berlebihan, coba keluar dulu sejenak untuk ketemu manusia, ketemu ini hewan ya, mungkin, atau ketemu bukan lagi virtual gitu Yes, ya. benar. Hidup di kehidupan sebenarnya gitu benar. ya. Karena itu yang pada akhirnya bikin kita lebih relate dengan kehidupan. Pada akhirnya kita bisa juga ngerasa lebih hidup, ngerasa lebih nyaman gitu kan. Nah, sebenarnya intuisi-intuisi seperti itu adalah apa ya? Istilahnya itu gambaran dari tubuh kita untuk memberikan rambu-rambu cukup, atau memang itu cuma sekedar apa rambu yang ya lewat aja gitu. Oke. Reaksi tubuh I apa see. seperti apa sih Paham, sebenarnya? paham. Sama kayak layaknya kita lapar nih Kak. Ada waktu-waktu tertentu kita harus makan. Ada waktu-waktu tertentu kita ngantuk, makanya yang dilakukan harus solusinya tidur. Ada waktu-waktu yang mungkin kita ngerasa bosen, nah mungkin kita perlu refreshing. Sama dengan gadget. Ketika kita menggunakan gadget ini ibaratnya suatu hal yang sudah menyatu sekali dengan kondisi pandemi ini kan Kak. Kita sekolah online, kuliah online, kerja online. Nah sebenarnya tadi rambu-rambu itu ibaratnya tadi ketika kita lapar ya kita harus makan. Ketika kita ngerasa berlebihan menggunakan gadget ini kita stop dulu nih. Lakukan aktivitas yang nggak berkaitan dengan gadget. Entah dengan interaksi. Itulah kenapa yang saya lakukan dengan teman-teman milenial dan Satar. Saya melakukan aktivitas-aktivitas di keseharian dengan teman-teman, entah latihan alat musik, entah kita melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat. Karena dengan itulah kita bisa merasa lebih hidup. Dengan itulah kita bisa merasakan bermanfaat. Seperti itu. Kalau Aini sendiri kira-kira ada nggak reaksi dari tubuhnya ketika sudah lama bermain gadget atau juga menatap monitor gitu seperti itu? Seperti apa Aini? Pernah ngerasain nggak intuisi kayaknya Aini cukup deh mainnya gitu? Pernah nggak ada yang ngomong kayak gitu? Terus sekarang masih agak kurang Kak. Agak kurang ya? Agak kurang ya? Intuisinya belum Terbangun mungkin belum ya? terbangun Benar, gitu ya? Jadi kalau main gadget main aja gitu ya? Oh gitu. Tunggu kalau biasa tiba-tiba pusing atau matanya sakit Baru gitu ya? Oh berarti Berarti harus ngerasa. secara verbal gitu ya? Nah benar. Jadi kalau seumpamanya udah ngerasa ada sesuatu yang Nggak beres nih. nggak beres nih, Iya. kayaknya cukup gitu Yes, ya? benar. Cuma kalau kita kayak lebih, ini udah intuisi Iya, gitu benar, ya? benar. Oh, Biasanya oke. yang lebih bisa merasakan itu mungkin yang sudah di tahapan umur dewasa awal, umur 20 tahun, 25, itu sudah bisa merasakan batasan itu, bisa kontrol dirinya. Oke baik, kita juga nanti bakal berbicara tentang gimana ciri-ciri mereka yang udah benar-benar kecanduan gadget seperti itu ya. Aini dan juga Alif dan juga pemirsa yang ada di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya, masih dengan tema kami yaitu psikoedukasi mengatasi kecanduan gadget. Anda juga tentunya bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 untuk berdiskusi secara langsung bagaimana mengatasi kecanduan gadget ini. Masih bersama dengan dua narasumber kami yang ada di Studio TVRI Sumatera Selatan, ada Alif dan juga ada Aini. Alif, kita tadi sudah tempat terputus nih ya kan. Kita mengenal psikoedukasi secara general. Kemudian juga kita saat ini pengen tahu seperti apa sih ciri-ciri dari individu atau juga manusia yang kecanduan gadget seperti itu. Baik, baik. Sebelum saya jawab tentang indikasi anak-anak yang mengalami gangguan gadget. Nah, ini kayak ada telepon masuk nih, Liv. Kita angkat terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Baik. Siang. Dengan Ibu siapa nih? Saya Bu Ruli di Bandung. Ibu Ruli, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, silakan Bu dengan pertanyaannya. Ya, kasih Mas. Selamat siang, Mas Alif. Siang Ibu. Iya. Dari penjelasan Mas Alif tadi, saya sangat terima kasih sekali dan memang benar apa yang dibicarakan oleh Mas Alif. Tapi saya ingin menekankan kepada Mas Alif, tolong juga Mas Alif buatlah suatu program, ini anggaplah program pemerintah juga untuk anak-anak bangsa, terutama mulai dari kelas 3 SD sampai ke emak-emak, ke bapak-bapak yang menggunakan HP Gadget. ini bukan pada tempatnya. Jadi tolong diadakan suatu, mungkin untuk sekarang pandemi ini agak susah kita mengumpulkan untuk berkerumun. Dibagi caranya apa, per berapa dari ruangan itu yang bisa diundang gitu, dari sekolah-sekolah, dari mahasiswa, karena kayaknya sudah rusak sekali nih. Nah, jadi kalau untuk kesadaran agak berat, kalau dari keluarga atau dari orang tua atau istri, suami. Jadi cobalah juga Mas Alif jangan hanya di TVRI. Karena siaran TVRI ini sangat baik, tapi banyak anak-anak generasi ini kadang mak-mak juga kurang menarik untuk mendengar TVRI. Lebih senang dengar drama Korea, film India, Ikatan Cinta. Padahal ini penting. Nah, jadi tolong Mas Alif dibentuk suatu tim dari Mas Alif untuk mengundang dari sekolah-sekolah di mana diadakan kayak gitu seminar apa gitu kan, bayarnya sih bayar demi masa depan, demi anak bangsa yang seterusnya. Itulah himbauan saya, karena kayaknya tambah rusak, padahal HP itu sangat membantu, bukan untuk disalahgunakan. Tapi ini sudah kayak narkoba juga. Nah, itu aja himbauan saya. Terima kasih, mohon dilaksanakan. Baik, terima kasih. Itu aja. Terima kasih Ibu Ruli, itu bagus sekali ya harusnya amazing. ya. Amazing. Karena Iya. memang apa yang kata sama Ibu Ruli ini memang relate sama kehidupan saat ini. Benar banget, Kak. Dimana tentunya kita nggak usah munafik lah ya, kita nonton drama Korea dan lain sebagainya yang udah lama banget gitu, sampai berapa episode-episode, dan ini mungkin menjadi program dari Mas Alif apa sudah ada sebenarnya? Baik. Jadi kita jawab dulu mungkin dari Bu Ruli tadi ya Kak ya. Baik, untuk Bu Ruli sendiri terima kasih atas pertanyaan baiknya, dan sebenarnya yang saya tangkap dari Bu Ruli adalah bagaimana ini tidak hanya sebagai gagasan, tapi ada tindakan nyata untuk memberikan treatment kepada teman-teman, kepada adik-adik untuk bisa bagaimana mengatasi kecanduan gadget itu Kak. Nah, maka sebenarnya saya sudah melakukan upaya untuk itu dengan salah satu lembaga yang saya bangun, yaitu Abata Training Center. Itu yang saya lakukan ke sekolah-sekolah, mengajukan proposal untuk mengisi training. Tapi biasanya selama ini by request Kak. Nah, jadi ada intinya request baru gitu ya? temanya pun by request, tidak langsung membawa tema tentang Spesifik enggak gadget ya? ini atau apa. Tapi terima kasih sekali atas inspirasi yang telah Ibu berikan. Mungkin boleh jadi ini akan jadi concern ke depannya di Abata untuk bisa kita banyak sosialisasi tentang bahaya menggunakan gadget atau bagaimana kita bisa mengontrol diri untuk menggunakan gadget itu kan. Nah, tapi untuk saya sendiri Ibu berpesan kepada rekan-rekan sekalian juga yang menonton ini untuk bagaimana caranya kita melakukan kontrol pribadi dulu. Sebelum mungkin ada tindakan nyata dari tim kami, saya berharap Bu Ruli atau ibu-ibu yang lainnya memberikan treatment kepada anak-anaknya masing-masing dengan bekerja sama dengan bapak atau dengan suami, dengan kakak, dengan adiknya. Karena ada hal unik Kak. Beberapa hari lalu ada yang nanya sama saya. Kenapa tuh? Dia seorang bapak, dia bertanya bagaimana mengontrol menggunakan gadget. Nah, akhirnya dia cerita, dia marah pada akhirnya, dia banting HP-nya sampai rusak. Nah, oke, saya dengar sampai situ. Ternyata di sisi lain ibunya yang membelikan paket
belikan HP baru. Kuota Jadi gitu kontradiktif. Ada suatu hal yang unik saya dapatkan di sini. Maka mungkin ini pesan bagi kebanyakan warga, bagaimana antara bapak dan ibu itu sinkron untuk Sinkron bisa dulu mengedukasi ya. anak Benar, biar benar, bisa benar. menggunakan gadget dengan bijak. Satu sisi bapaknya ngelarang, ibunya Ibu, beliin iya, kuota. yang udah- gitu iya, ya. benar. Itu hal Jadi unik nggak ya, Sen. sinkron gitu ya. Kalau Aini sendiri kira-kira yang beliin kuota siapa nih? Beli Mama, sendiri papa masih. kan? Cuma masih tetap bisa dikontrol gitu ya ini ya. Untuk selama ini kira-kira dari Aini sendiri berapa lama sih main gadget dalam sehari? Sekitar 12 jam. 12 jam tuh. Ngapain aja 12 jam? Ya komunikasi sama teman atau nyari hiburan, aktivitas lainnya. Aktivitas Iya. lain gitu ya. Nyari-nyari Kan banyak juga berita. sekarang streaming ya, Iya. film ya. Nonton juga kan? Nonton ya. Teman-temannya di sini kayaknya nonton juga ya? Nonton ya, banyak film-film gitu ya. Nah ini kan sudah menjadi apa ya, lifestyle lah kalau Iya. kita bilang ya, gaya hidup memang generasi milenial nggak lepas dari dunia digital. Yes, benar. Cuma bagaimana kita mengontrolnya. Nah Iya. saya juga pengen tahu tadi ciri-ciri ketika Baik. kita sebenarnya udah edik banget nih Iya. sama dunia digital Iya. seperti apa? Oke, nah sebelum saya jawab tadi tentang itu Kak, jadi saya ingin sampaikan secara psikoedukasinya bahwa WHO, World Health Organization menyatakan bahwa ada 4 kriteria orang itu sehat mental. Yang pertama, karena ini kita bahas gadget kan bagaimana kita sehat secara mental kan Kak? Mental kita. Nah, yang pertama orang yang sehat mental itu adalah dia yang merasa sehat atau bahagia. Sudah merasa aja itu udah termasuk kriteria pertama Kak. Sehat dan bahagia. Yang kedua, orang yang sehat dikatakan oleh WHO adalah orang yang mampu mengatasi tantangan dalam hidup atau dia mampu mengatasi permasalahan dalam hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mampu menghargai orang-orang sekitar, pendapat orang, potensi orang dan lain-lain. Yang terakhir adalah dia mampu menghargai diri dia sendiri. Dia mampu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, maka dari 4 kriteria ini, kalau bisa tadi ditanya bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mengalami adiksi menggunakan gadget. Maka yang saya sedihkan adalah ketika ada anak yang dia membuli melalui online, cyberbullying. Itu kan banyak Cyberbullying. sekarang Banyak kejadian sekali seperti itu. itu. Maka kriteria yang ketiga tadi hilang, karena tadi kan yang ketiga menghargai orang. Bagaimana kita bisa tidak membuli. Nah, ketika kita lihat di Instagram atau di berbagai macam media sosial lainnya gitu kan, terutama media game Kak. Ini suatu hal yang saya sangat temui, banyak yang ngomong kotor, Kotor gitu banyak ya. yang sarkas gitu kan. Ini nggak masalah ya, itu terjadi secara alamiah kata mereka. Tapi yang jadi masalah ketika dengar oleh orang tua. Mereka banyak yang ngadu ke saya karena tahu saya psikologi. Gimana Kak Alif cara ngatasin anak saya yang sering ngomong kotor? Gimana cara biar mereka tuh bisa ngontrol dirinya? Itu yang pertama. Yang kedua ciri-cirinya adalah dia tadi tidak bisa ngontrol dirinya. Dia nggak tahu jam makan, dia nggak tahu jam tidur, dia nggak tahu jam ibadah dan berbagai macam waktu-waktu yang seharusnya dibagi secara proporsional. Nah, kalau sebenarnya kayak ngomong kotor gitu Iya, ya, iya. itu kan kalau di dalam dunia gaming udah banyak sekali Yes, benar. dan itu dilumrahkan, Iya, gitu jadi ya. Nah nggak sebenarnya nggak tahu lagi itu benar atau enggak tuh kadang kan bias gitu Iya, ya. benar, benar, Nah, benar. sebenarnya itu tuh jadi salah satu apa ya kelainan. Atau seperti apa? Kadang juga kita, misalkan kita di tongkrongan nih, Iya, ya kan berbicara iya, kasar iya. dengan teman. Katanya sih kalau seumpamanya belum berbicara kasar sama teman Belum tongkrongan, dekat. belum sohim banget nih. Nah itu tuh sebenarnya gimana tuh? Oke, itu sebenarnya mindset aja Kak. Bagaimana kita meyakini sesuatu, apa yang kita yakini pada akhirnya kita ngerasa itu suatu hal yang benar. Maka sebenarnya kita akan bicara dengan 2 hal ya, antara baik atau buruk, atau etis atau tidak etis. Nah, mungkin dengan hal yang tadi baik atau buruk, ya mungkin baik untuk bisa Mendekatkan. merangkul. Ada ibaratnya ada keterikatan emosional. Keterikatan emosional, Nggak ada gitu. yang batas-batas lagi sudah lost lah itu ya, Lost teman-teman. gitu ya. Sebenarnya nggak masalah tentang baik atau buruk, tapi jadi masalah ada etika. Oke, itu akan terjadi di dinamika kelompok saja. Tapi apa yang terjadi ketika banyak orang yang dengerin? Yang terjadi adalah tidak etis. Ketika didengarkan oleh banyak orang, apalagi anak-anak kecil. Iya. Anak kecil itu modeling sekali. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang Dicontoh gitu ya. Nah, banyak terjadi seperti itu. Saya yakin kenapa banyak terjadi seperti itu sehingga tidak terjadi tabu lagi. Karena mereka melihat banyak kakak atau banyak orang-orang yang dirasa senior tapi melakukan hal itu. Sebenarnya senior juga harusnya melakukan sesuatu itu pada tempatnya dan Benar, pada porsinya. benar, ya. benar, Kalau itu. semuanya di circle-nya aja nggak apa-apa. Nggak gitu masalah, ya. yang saya bilang tadi Iya, kan kalau di circle-nya aja nggak masalah, mungkin baik, tapi nggak etis. Nggak etis ya. Masalahnya adalah ini dibawa ke umum, gitu ya. Umum benar. Oke. Jadi anak-anak yang masih labil ini Benar, dia ngikut, biasa ikut aja. Gitu ya. Iya. Orang senior banyak juga yang kayak gitu. Benar. Nah kalau Aini sendiri kira-kira ada nggak role model gitu loh dari Aini sendiri, kira-kira ngelihat ini nih kayaknya bagus nih, kita ada nggak sih selama ini? Ada kurang Ya. Biasanya kalau anak-anak SMP SMA ini sukanya sama orang-orang Korea ya, kebanyakan ya. Kayaknya jadi iya. ini gini. Ada nggak sih kalau Aini sendiri? Belum ya? belum Belum ada sosok Belum yang ada. jadi role model gitu, belum ada ya.
Jadi cuma biasa aja gitu ya. Iya, biasa. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada? Ada lah beberapa ya. Akuin aja sih ada ya gitu ya. Ada ya beberapa. Nah, kalau semuanya kita menjadikan seseorang itu role model, Ya. ini salah atau enggak sih sebenarnya? Baik, malah justru kan di sini kita mungkin belakang ini banyak sering dengar influencer, YouTuber gitu kan. Sebenarnya itu salah satu profesi kalau saya ngelihat Kak ya, yang itu sangat potensi sekali untuk ngasih dampak positif ke banyak orang. Nah, tapi akan jadi masalah ketika si influencer menginfluence dengan cara yang tidak etis. Dia menginfluence, oh udah ini benar, oh ini benar, padahal secara keetisan tidak etis seperti itu. Maka sebenarnya sangat berpotensi baik ketika si influencer memberikan poin-poin yang positif. Yang positif gitu ya. Nah, kita tadi tuh belum masuk ke ciri-ciri yang Iya. lain ya Iya, kan, dari 4 yang dibicarakan oleh WHO, belum kita menjurus Iya, lagi iya. nih. Nah, kita nanti bakal bahas Baik. itu lagi. Dan juga untuk pemirsa di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Masih dengan tema kami yaitu psikoedukasi mengatasi kecanduan gadget. Seperti yang kita sudah tahu bahwasannya era digital, gadget itu kayak jadi lifestyle dan juga sudah masing-masing pribadi harus mempunyai gadget seperti itu. Nah, teman-teman yang ada di sini kira-kira ada yang ingin ditanyain nggak sama Kak Alif? Ada? Iya, silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabila Taskia dari Milenial Raden Satar. Mm-mm. Saya mau izin bertanya, Kak. Hmm. Seberapa besar sih pengaruh kecanduan gadget bagi anak-anak yang labil gitu? Seberapa besar gitu ya? Dari yang SD, SMP gitu. Kan itu kan masih umur-umur labil. Sebesar apa sih pengaruhnya untuk Pengaruhnya. kesehatan mental? Oke. Makasih, Udah? Kak. Segitu aja? Cukup? Oke ya. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Belum ya? Kita jawab terlebih dahulu kalau belum. Gimana tuh pengaruhnya untuk anak-anak yang masih labil di usia sekolah dasar? Ya. Pengaruh mental ya? Ya, Seperti ya. apa? Baik. Jadi terima kasih sebelumnya ke Nabila yang sudah bertanya untuk seberapa besar ya dampaknya kepada mental seseorang ketika dia menggunakan gadget. Tadi berdasarkan umur itu sangat mempengaruhi Kak. Semakin dia di bawah 9 tahun, mungkin kategori mungkin SD masih atau mungkin bahkan sudah TK sudah pakai HP. HP itu. Terus ada kategori remaja, ada kategori dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir sampai mungkin tua gitu kan. Semakin dia menuju ke tua, semakin dampaknya itu ya ketika dia menggunakan gadget harusnya dia tidak edik. Nah, yang potensi edik itu adalah biasanya remaja sama anak-anak. Nah, seberapa dampak besarnya adalah sangat besar sekali dampaknya. Sangat besar sekali. Terutama itu akan berpengaruh kepada saraf motorik. Karena yang gerak biasanya cuma jempol. Jempol, Kalau ya. untuk teman-teman yang main game Iya. atau mungkin yang gerak cuma beberapa
organ tubuh. Nah, itu sangat berpengaruh dengan saraf motorik. Semakin si anak tadi yang seharusnya dia main bola, harusnya dia bisa main sama teman-teman lari-larian, dia cuma main HP, itu sangat besar sekali. Dia potensi bisa jadi, saya tidak tahu ya secara kesehatan apa yang terjadi ya, tapi yang saya yakin akan ada pengaruh secara saraf motorik tentang pergerakan. Karena memang kalau tahun-tahun 90-an dulu ya, nggak tahu Alif ngerasain nggak? Saya ngerasa. Kita tanpa Main gadget itu main apa, petak umpet segala macam, dan emang gerak semua kayaknya tubuh ya. Benar. Nah, anak-anak generasi saat ini, generasi milenial saat ini kayaknya sudah tertutup untuk hal-hal semacam itu. Karena mereka petak umpetnya di dalam gadget, main bolanya di dalam gadget gitu kan, semua dilakukan di dalam gadget. Nggak tahu ini juga ngerasain kayak gitu nggak? Ngerasa apa-apa ada di dalam gadget gitu ya? Iya. Iya gitu ya. Nah, itu mungkin. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Abdurrahman dari Milenial Raden Satar. Pertanyaan saya adalah, bagaimana sih cara kita untuk menemukan kesadaran dalam diri kita untuk menggunakan gadget, supaya tidak terjadi dampak-dampak negatif. Apa kesadaran untuk menggunakan gadget? Iya, kesadaran agar kontrol ya. Kontrol. Gitu. Kalau menggunakan gadget nggak perlu kesadaran lagi. Iya, sudah jadi kesadarannya kebutuhan. Segitu aja. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Nah, itu seperti apa tuh pertanyaannya tuh? Ya, terima kasih Aman sudah bertanya untuk bagaimana kita timbul awareness, kesadaran untuk menggunakan gadget ini secara dibatasi ya, ada kontrolnya. Tadi 3 hal, bisa melalui auditorial, visual, atau kinestetik. Nah, saran saya untuk Aman bisa jadi sering-sering dengerin podcast atau mungkin dari media-media sosial, mungkin orang bikin konten bahaya menggunakan gadget. Nah, jadi cari konten-konten yang bikin kita ngerasa takut nih kalau itu kejadian dengan diri kita. Itu kan biasanya dari pendengaran. Nah, atau Aman bisa ngelihat, atau coba sesekali dia jalan ke rumah sakit jiwa, tanya sama psikiater di situ, ada nggak contoh yang mungkin pernah ngalamin gangguan mental karena dia gunain gadget. Karena visual tadi berkaitan dengan apa yang kita lihat secara nyata, Kak. Apa yang kita bisa lihat secara case terjadi, apa yang kira-kira akan terdampak ketika kita menggunakan gadget berlebihan. Atau yang ketiga, semoga nggak terjadi secara langsung, atau tadi kinestetik, dia ngalamin sendiri, Aman mengalami sendiri, tapi semoga enggak lah ya, mudah-mudahan gitu enggak lah ya. Jadi dia akan belajar dari 3 hal itu. Oke, baik, dari 3 hal itu yang tentunya bikin kita aware lagi terhadap pengontrolan penggunaan gadget gitu ya. Oke, kalau kayaknya Aini sudah mulai paham, Aini sudah bisa kira-kira mengontrol berapa jam sehari nantinya bakal main gadget? Sudah bisa. Kira-kira berapa nih? Kalau dari Airin sendiri pengennya sih saya berapa jam gitu? Dari 12 kurangin dari 12 ke 8 atau 7 gitu ya. Kurang lagi lah, jangan nggak jadi. Nawar dong ya. Jadi memang harus ada ini ya, harus ada memang batas-batasan waktu. Benar. Gitu. Nah, biasanya juga kan di handphone saat ini yang udah canggih-canggih itu ada ya. Misalkan, Anda sudah bermain berapa jam gitu. Nah, mungkin itu bisa diaktifkan. Bahkan ada aplikasi yang dia akan memberikan reward ketika dia nggak pakai HP itu. Oh gitu ya. Ada baru. Kalau nggak salah nama aplikasinya itu Forest. Jadi semakin lama nggak menggunakan gadget, semakin tumbuh tinggi pohonnya itu. Gitu. Jadi selama nggak menggunakan gadget, semakin bertumbuh. Nah, itu jadi pencapaian. Nah, itu mungkin bagus juga nanti buat di-download ya sama teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama aku Ayu dari Milenial Raden Satar. Aku mau nanya, Kak, selain peringatan atau teguran dari orang tua, di dalam dunia psikologi, apakah ada cara atau treatment tertentu, misalnya konsultasi untuk mengatasi seorang yang telah tercandu parah, sehingga menyebabkan seseorang tersebut mencontoh gaya hidup figur atau orang yang dia tonton di dalam gadget tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu. Apa ya, kecanduan parah gitu. Jadi terpengaruh ngelihat sosok ini kayaknya pengen diikutin, mulai dari cara bicara, kemudian juga mulai dari fashionnya dan lain sebagainya. Sebenarnya salah nggak sih seperti itu, atau harus ada batasan sendiri? Iya, sekali lagi tadi nggak salah ya. Malah justru ini sangat berpotensi sekali untuk para influencer, untuk memberikan influence pengaruh-pengaruh kepada anak-anak muda gitu kan. Nah, tapi tadi yang salah ketika anak muda tadi dia mengikutin gaya-gaya yang mungkin tidak etis atau mungkin yang di luar dari norma masyarakat gitu kan. Nah, jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman yang punya idola gitu kan. Karena ini masalah self image, Kak. Kebanyakan dari teman-teman yang pada akhirnya mengidolakan seseorang karena dia ngerasa dirinya nggak punya
role model, dia ngerasa insecure. Akhirnya dia ngelihat, wah ini kayaknya saya banget nih, saya mau kayak gini nih, mau cantik kayak gini, mau ganteng kayak gini gitu kan. Maka saran saya sebenarnya tadi untuk Bu Ruli juga Kak sebenarnya. Treatment yang dibutuhkan adalah psikoedukasi dengan cara terapi. Nah, terapi itu yang sangat dibutuhkan dan saya sebagai ilmuwan psikologi belum bisa memberikan itu. Maka saya sarankan bagi teman-teman yang menemukan teman-teman yang punya gejala atau mungkin terlalu berlebihan mengidolakan seseorang, bawalah ke psikolog. Biasanya juga ada yang sampai melakukan tindakan-tindakan ekstrim nih ya kan? Bener. Ada kan? Yes. Misalkan dia terjun dari apa karena melihat sosok idolanya meninggal dan lain sebagainya. Itu udah parah. Itu histeria istilahnya psikologi. Gitu ya. Jadi dia ngerasa kecewa besar gitu kan, atau dia ngerasa sesedih-sedihnya gitu kan, sehingga dia lebih baik mengakhiri hidupnya karena dia nggak ada lagi orang yang diidolakan gitu diidolakan, ya. benar. Sampai segitunya kan? Kalau Aini nggak ada ya yang sampai segitu Aini ya, mengidolakan sampai seperti itu belum ada ya? Belum ada. Jangan ada lah ke depan. Jadi nanti memang idola sewajarnya aja mungkin kali ya. Iya benar. Nah untuk mengobati sendiri ini seperti apa sih, Liv sebenarnya kalau seumpamanya teman-teman kita udah kecanduan parah seperti itu, yang pertama tadi harus ke psikiater ya. Iya, Nah kalau di psikiater psikolog nanti apa nih yang bakal di-treatment? Kurang lebih lah gambaran kasarnya seperti itu. Ada 4 pendekatan Kak sebenarnya. Ada 4 pendekatan yang biasa digunakan oleh psikolog berdasarkan spesialisasinya sendiri. Ada yang fokus di behavioristik, ada yang fokus di humanistik, ada yang fokus di psikoanalisis, ada yang fokus di kognitif. Nah sebenarnya kalau untuk masalah gadget, ini kan masalah perilaku kan Kak. Masalah perilaku itu biasanya ditangani oleh psikolog yang fokus di bidang behavioristik. Karena itu masalah bicara perilaku. Nah perilaku yang timbul, maka sebenarnya saya kasih clue nih, mungkin untuk tips nanti kita solusi apa yang akan digunakan untuk bisa mengontrol diri. Salah satunya dengan cara menggunakan teori operant conditioning atau classical conditioning, yaitu terapi atau mungkin pendekatan dari salah satu psikolog namanya B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Dia pernah mencanangkan teori tentang reinforcement dan punishment. Maka sebenarnya ketika kita ingin si anak tadi menjauhi gadget, maka si gadget ini kita perlu image-kan dengan hal yang negatif. Atau kita perlu memberikan reward ketika dia berhasil tidak menggunakan gadget selama 2 jam. Tadi kayak aplikasi yang saya sampaikan tadi. Kalau seumpamanya kita memberikan kata-kata yang negatif padahal sebenarnya itu nggak ada. Jatuhnya sebenarnya kita bohong nggak sih sebenarnya? Misalkan nggak usah main gadget nanti matanya keluar gitu kan. Ada kan ibu-ibu suka kayak gitu kan? Nanti matanya keluar segala macam. Nah ini sebenarnya boleh atau enggak di dalam dunia psikologi? Iya. Itu tidak dianjurkan. Kalau saya ditanya seperti itu, saya sangat menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya ketika ibu-ibu atau bapak-bapak melarang anaknya untuk tidak menggunakan gadget dengan cara ditakut-takuti akan hal tersebut, si anak tadi oke kalau dia masih polos. Tapi kalau dia sudah jalan rasionalnya, sudah berpikir, bukan jadinya dia patuh, malah justru dia meremehkan setiap nasihat yang diberikan orang tua. Maka sebenarnya simpel aja, kita ngelarang nih, misalnya Kurota nggak boleh main HP gitu kan. Yang terjadi nanti kalau misalnya kamu main HP, apa nanti akan dikurangi uang jajannya, diancam dengan hal-hal yang ketika orang tua punya otoritas apa, dilakukan seperti itu. Dan emang itu benar-benar ada gitu, hukuman seperti itu. Dan ya sih, karena memang mungkin banyak juga orang tua yang di situ sampai ngedandanin mata anaknya. Kalau yang saya lihat di sosial media, ya ada ngedandanin mata anaknya sampai merah kayak gitu kan pas bangun tidur. Dia diliatin ke kaca, tuh mata kamu sering main HP nih kayak gini gitu kan. Saking niatnya itu ya? Iya, cuma ada teman saya juga melakukan hal yang kayak gitu dan anaknya tuh berhenti. Oke, berarti efektif. Efektif gitu. Oke, menarik. Bohong untuk kebenaran nggak apa-apa. Iya, untuk mereka tadi ya, pesannya adalah mungkin yang mereka nggak paham, belum paham rasionalnya. Tapi bagi mereka yang sudah cerdas, sudah berpikir secara rasional, pasti dia tidak mempan dengan hal itu. Maka yang butuhkan adalah ya dengan by data, orang yang profesional di bidangnya akan menyampaikan apa yang akan terjadi, kayak gitu. Jadi memang benar-benar ini nih kalau kamu ngelakuin ini terus kayak gini nih dampaknya gitu ya. ini. Dan ada itu sudah diobservasi gitu ya. Benar. Nah kalau semuanya kita tadi berbicara balik lagi nih ke ciri-ciri tadi itu seperti apa yang kita sempat terfokus tadi? Ya tadi ya saya ulangi lagi. Yang pertama dia tidak menghargai orang dengan cara saya berbullying di sosial media. Yang kedua dia tidak bisa mengetahui di saat dia kapan makan, kapan harus ibadah, kapan harus tidur. Itu. Yang ketiga mungkin ciri-ciri seorang yang sudah kecanduan, dia sangat nggak bisa lepas dari HP. Kalau dia pergi kemana ketinggalan, bingsal, jadi kayak dia nggak ngerasa bisa tenang. Oh, itu salah satu ciri itu? Yes, salah satu cirinya dia ngerasa nggak tenang sekali, dia ngerasa sangat resah gitu ya. Wah kayaknya sebagian dari kita udah punya ciri-ciri itu ya? Belum ya?
teman-teman ada kan yang istilahnya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP loh Ketinggalan sekarang, HP, Liv. benar. Iya kan? Tapi itu salah satunya. Salah satu gitu ya. Wah, kayaknya udah harus diobatin ya. Ada treatment yang harus Treatmentnya dilakukan. ada gitu ya. Iya. Jadi memang kecemasan berlebih ketika HP-nya ketinggalan itu Iya, udah benar. salah satu ciri ya. Benar. Jadi itu apa namanya? Ya tadi ketika itu terlalu berlebihan itu memang harus diatasi. Tapi kalau misalnya dalam tahapan tersendiri atau apa nggak masalah sebenarnya. Karena emang kita ngerasa mungkin itu urgen atau itu urgensi. sudah penting ya. Iya. Banyak hal yang tertinggal. Banyak hal yang tertinggal Nggak karena kan apa-apa sekarang dimasukinnya ke Benar, handphone iya, ya. benar. Mulai dari e-wallet kemudian juga aplikasi-aplikasi pendukung kita dalam bekerja Iya, gitu iya, kan benar, dimasukin benar. ke ini. Jadi kayak semuanya ketinggalan HP kayak ketinggalan semuanya gitu loh. Iya, bisa. Nah, itu apa itu masih dimaklumin atau seperti apa sih? Enggak, ketika itu rasionalnya atau memang itu kebutuhannya sangat penting atau urgensi, saya rasa tidak ke arah sana. Mungkin lebih ke arah hal yang sepele gitu kan. Dia takut nanti takut apa yang mungkin nggak akan terjadi. Tapi kalau untuk tadi dompet atau sudah dimasukkan ke HP, menurut saya itu suatu hal yang rasional, yang harus. Yang harus dan itu masih biasa Iya, lah masih bisa biasa, dimaklumin. masih bisa dimaklumin. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454. Jadi tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kembali juga kami untuk mengajak Anda yang ada di rumah berdiskusi bersama kami melalui tema kami yaitu psikoedukasi mengatasi kecanduan gadget di 0711 311 454 untuk line interaktif kami. Dan saat ini juga kita masih berdiskusi seperti dengan tema yang kita angkat dari awal sampai dengan akhir nanti yaitu tentang psikoedukasi. Kita tadi terputus masalah ciri-ciri nih. Kita sudah bahas ciri-cirinya seperti itu. Kemudian cara pengobatannya itu seperti apa sebenarnya? Ya. Treatment yang diberikan Treatment ya, Kak, yang ya? diberikan. Ya, jadi tadi saran saya untuk teman-teman yang sudah sangat edik dengan gadget, untuk orang tua disarankan untuk membawa anaknya ke psikolog atau ke psikiater untuk bisa dikonsultasikan, diatasin secara profesional, bahkan sampai di tataran terapi. Bagaimana cara bisa mengontrol diri untuk bisa menggunakan gadget. Nah, itu yang parah ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih bisa untuk dinasihati, yang bisa untuk dikontrol, maka ada beberapa saran bagi teman-teman semua. Yang pertama, mungkin di antara teman-teman ada yang mungkin bisa download dari aplikasi-aplikasi di handphonenya. Salah satu yang saya sarankan adalah Forest. Itu salah satu aplikasi yang sangat basically psychology menurut saya. Karena di situ dia menanamkan poin reinforcement, penguatan-penguatan. Jadi ketika dia nggak melakukan gadget tadi, nggak nyentuh atau nggak buka gadget, semakin tinggi pohonnya. Jadi kayak ada reward gitu. ada ya? rewardnya, benar. Jadi dia tahu pencapaiannya. Oh, selama sehari ini nggak gunain gadget selama 7 jam misalnya. Besok meningkat lagi. Jadi dia tahu pencapaian per hari, dia bisa ngontrol itu. Nah, yang kedua, saran dari saya adalah teman-teman bisa sekali untuk minta tolong sama teman-teman di antara teman-teman sendiri. Jadi ibaratnya itu support group. Kita punya support dari teman-teman atau komunitas. Saya rasa sudah ada mungkin komunitas-komunitas untuk bisa saling memotivasi untuk bisa ngontrol diri biar nggak terlalu edik gadget gitu kan, atau minimal dengan sahabat sendiri. Misalnya ingetin kalau misalnya di waktunya makan ya makan, atau saling ngingetin untuk waktunya ibadah dan lain-lain. Jadi kayak sederhana itu Kak Dika. Kayak gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan kecanduan gadget nih. Ya kan, yang apa-apa saat ini serba posting. Nah, ini juga mungkin ngerasain kayak gitu ya. Jadi apa-apa serba diposting di sosial media, Instagram dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah kecanduan seperti itu, kita ngerasain kehidupan nyata ini sebenarnya seperti apa sih, Liv? Udah ngerasain mungkin kayak kehidupan nyata kayak fake gitu kan, kayak ini udah benar. kayak cuma palsu aja gitu hidup. Ya. Nah, seperti sebenarnya ini nih masalah nggak sih buat kita atau seperti apa? Masalah sekali. Karena ada beberapa penelitian ya tentang sosial media yang itu sangat berdampak sekali pada rasa insecure dengan diri kita. Nah, mungkin teman-teman di antara teman-teman sudah menggunakan Instagram atau mungkin Twitter atau berbagai macam sosial media lainnya. Sebenarnya nggak masalah ketika mental kita dalam kondisi settle, baik. Tapi akan jadi masalah ketika dalam kondisi down, kita lagi ada masalah, terus kita ngeliat tuh scrolling. Oh, hebat ya, dia sudah S2, dia sudah nikah, dia sudah kerja, tapi aku belum. Nah, itu sebenarnya tadi saya sepakat dengan Kak Dika, itu akan berdampak negatif sekali Kak, dengan kesehatan mentalnya terutama. Tapi tadi sekali lagi catatannya, ketika kita dalam kondisi baik ya nggak masalah, karena itu pada akhirnya akan bisa memicu kita untuk lebih semangat. Kalau di bahasa istilah psikologinya adalah eustress, stres yang positif. Jadi kita stres ngelihat teman-teman kita udah
kerja mungkin gitu ya. atau sudah ada yang mencapai sesuatu, nah kita semakin terpacu juga, oh gua nggak mau kalah nih, gitu kan, timbul kayak gitu. Oh, jadi ada negatif, ada Ada positifnya positifnya. juga. Kalau Tergantung dengan kesehatan mental kita saat itu Yes, gitu ya. benar. Tadi balik lagi kesadaran, kita dalam kondisi apa di saat itu, kayak gitu. Oke, kalau Aini sendiri pernah sadar nggak sih kalau sumpamanya kayaknya mental saya lagi nggak bagus nih gitu kan, dalam artian menggunakan gadget tuh kayaknya mental saya lagi nggak bagus, atau seperti apa datar aja seperti itu? Datar aja masih. Datar aja. Jadi ngerasanya biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi sehat atau nggak tahu gitu ya. Nah, sebenarnya indikatornya seperti apa, Liv? Untuk mengetahui kita tuh mental kita lagi sehat atau enggak tuh seperti apa sih? Ya. Kita akan ada ciri-ciri ya Kak ya, di antaranya kita lesu seharian, mungkin juga kita Lesu ya. bisa jadi pusing, atau mungkin kita ngerasa sedih dalam hati, galau, sesimpel itu sebenarnya. Dengan hal-hal yang mungkin stimulasinya netral, gitu kan. Kita ngelihat mungkin ada teman yang nge-post dia liburan di mana, sebenarnya netral aja, dia share kebahagiaan dia gitu kan. Tapi kita ngerasa kayak, kok aku sedih ya? Nah sebenarnya masalah kesadaran sebenarnya Kak. Nah ini yang butuh dibangun oleh teman-teman ilmu psikologi, psikolog untuk banyak mengedukasi adik-adik yang SMP, SMA, karena mereka mungkin belum paham dengan konsep psikologi. Nah, yang paling rentan untuk terganggu tanda kutip kesehatan mentalnya ini usia berapa sih? Anak-anak dan remaja, Anak-anak dan remaja. tataran SD dan SMP, Mereka jadi labil gitu ya. bisa jadi benar. Bisa kehilangan identitas diri juga? Tadi yang terjadi adalah ketika dia punya image idola, itu yang akan terjadi. Apalagi dia punya itu. Jadi krisis identitas gitu ya. Yes, benar. Dia nggak tahu sebenarnya saya nih, pribadi saya nih. Itu sangat di kondisi bahaya. Makanya tadi saya gitu sarankan ya. ketika di kondisi itu bawa ke psikolog. Oh, jadi kalau semuanya udah edik banget mengidolakan seseorang, Ya. itu harus dibawa tuh. Yes, benar. Oh. Terutama ya tadi yang diidolakan adalah orang yang mungkin menginfluence dia secara tidak etis. Nah, kalau seumpamanya kita sebagai pengguna sosial media ya, itu yang perlu di-share ke publik itu tuh yang gimana sih sebenarnya untuk taraf sehat gitu, dalam artian mental kita sehat, sebenarnya yang bagus tuh yang seperti apa sih yang di-share? Kadang kan kita udah nggak tahu lagi nih yang di-share nih yang seperti apa. Kadang cerita curhat segala macam nge-share di sosial media, lagi sedih, lagi apa, pokoknya segala macam di-share ke sosial media. Nah, kalau seumpamanya bijaksananya sebagai pengguna sosial media, yang di-share tuh yang gimana bentuknya? Oke, bijaknya yang kita share di sosial media adalah sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita, dan itu potensi bermanfaat untuk Orang orang lain. Contohnya kayak hari ini saya ngisi di TVRI Kak, saya share di Instagram, saya share di WA, saya share di sosial media lainnya. Karena apa? Karena saya rasa tadi mungkin Bu Ruli nggak tahu kalau misalnya kita nggak nge-share gitu kan, nggak tahu teman-teman yang lain nggak nge-share gitu kan. Jadi sebenarnya hal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah yang nggak dibutuhkan adalah ketika kita surhat, kita share kesedihan, kita share mungkin kegalauan kita, bahkan suatu hal yang sangat privacy di keluarga. Nah itu yang tidak etis. Nggak boleh tuh ya? Tidak disarankan. Kalau Aini sendiri pernah nge-share? Di ghosting sama cowok gitu? Pernah nggak? Nggak pernah? Atau di PHP ini, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya mungkin? Pernah? Nggak pernah juga? Jadi pernah curhat nggak di sosial media? Nggak pernah. Nggak pernah? Jadi yang di-share apa aja? Apa yang di-share? Kayak ya biasanya foto-foto biasa Foto liburan. lagi jalan-jalan gitu ya? Kalau teman-teman yang lain kira-kira ada nggak nih? Yang ngerasain lagi sedih terus gambarnya blank hitam, ya kan? Terus emot lagi sedih gitu kan? Ada nggak kira-kira? Tulisannya kecil gitu? Nggak ada? Ada. Nggak ada lah ya. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami itu gitu Yang ya. Nah, senyum-senyum aja biasanya. ya senyum-senyum aja nih kayaknya pernah nih ya kan? Nah juga mungkin lagi nggak ada duit, Ya, gitu. Belum ya. gajian segala macam benar, di-share. Gitu. Benar. Nah, itu nggak baik, bagus nggak ya? disarankan, benar. Tapi kalau misalnya tadi untuk tataran share dia liburan di mana, mungkin ada pencapaian, mungkin dia kan kalau istilah sekarang self branding Kak ya, kita nge-branding diri kita ini siapa gitu, nggak masalah kayak gitu. Self reward juga Self boleh. reward juga untuk diri kita habis mencapai apa, nggak masalah. Cuma kesannya kadang juga kita ketika Sombong ya? kita self reward, pansos nih atau Iya, benar. sombong Iya, nih. benar. Itu sebenarnya gimana? Jadi agak-agak timbul apa ya? Kontradiktif nih kita. iya. Ketika kita ngupload hasil pencapaian kita, orang lain ngomong, sombong nih. Nggak Gitu. masalah. Nggak Saya rasa masalah. pasti orang yang ngomong sombong, dia dalam kondisi mentalnya nggak baik-baik saja. Kalau tadi kan kita bahas tentang ciri-ciri orang yang sehat mental, dia bisa menghargai
pencapaian orang lain. Oh, Saya rasa gitu ya. tadi mereka yang pada akhirnya akan mencemooh kita ketika kita share hal yang baik atau hal yang bermanfaat, bahkan kita juga dicemooh. Iya. Saya rasa pasti mentalnya nggak sehat. Kadang kan ketika kita nge-share yang bijak-bijak, so bijak loh, Iya, gitu kan. iya, Ada kayak gitu. Jadi ngebuat kita insecure untuk membagikan hal-hal baik Nggak gitu loh. apa-apa, nggak apa-apa, jalanin aja. Selama itu gitu memang ya. kita rasa itu baik dan itu pencapaian kita nggak masalah, Kak. Mm. Tadi karena kan balik lagi dengan kondisi mental seseorang. Nah, jadi kesimpulan seperti apa nih, Liv, untuk kita supaya sehat mental dalam penggunaan gadget, kemudian juga dalam mengatasi kecanduan gadget? Baik. Saya sudah siapkan salah satu properti, Kak. Di sini saya siapkan Mistar. Sebenarnya simple ya. Saya pengen setiap orang itu punya ibaratnya itu daya lenting. Ketika Mistar ini ditarik, gitu kan, dia akan balik dengan kondisi normalnya. Kita ditarik lagi akan balik ke kondisi normalnya. Tapi ketika dia ditarik, mungkin bahkan sampai mengeluarkan kapasitasnya, terjadi apa? Patah bisa jadi. Patah, iya. Maka jauh sebelum itu terjadi dalam konteks penggunaan gadget, tadi perlu dikontrol. Ketika itu terlalu berlebihan, saya nggak berharap ya semakin banyak orang yang broken, yang semakin dirinya rusak dengan penggunaan gadget yang awalnya baik digunakan untuk hal-hal positif tapi jadi hal yang negatif. Maka saran saya ulangi lagi, solusi yang bisa dilakukan adalah carilah support group dengan teman-teman yang punya konsentrasi, dia punya kesadaran bahwa kayaknya udah berlebihan nih nggunain gadget, saling motivasi lah. Yang kedua tadi, peran orang tua sangat dibutuhkan. Antara bapak dan ibu harus sinkron dalam memberikan nasihat kepada anaknya atau orang-orang terdekatnya. Yang ketiga adalah, saya sangat sarankan untuk orang-orang sekitar memberikan reward tadi. Ketika dia bisa berhasil menggunakan gadget dengan batasan tertentu. Dan kalau memang dia nggak bisa, kita kasih hukuman. Harus komitmen dengan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Aini, terima kasih sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Alif juga sudah memberikan ilmunya. Terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Juga pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.